Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 3 dengan bahasan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebelum pembahasan dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Yang pertama, Hanifah Fatika Sari dengan NIM 184, 2 Arifah Fauziah Islami dengan NIM 185, 3 Lutfi Alia Ainisa dengan NIM 186, 4 Erlinda Luciana dengan NIM 187. Mari kita simak pembahasan berikut. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik yang biasa disebut dengan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dari tiap komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce ini adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. E-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama, business to consumer atau B2C. Bisnis ini mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya, toko eceran ke konsumen. 2. Business to business atau B2B. Transaksi ini mengacu kepada transaksi antar bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir. Contoh, dari produsen ke distributor. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Dalam hal ini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. 2. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. 3. Peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Terdapat 3 kendala dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan. 3. Peranti lunak yang belum mapan dan belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis, sehingga ruang lingkupnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Berikut merupakan contoh tabel mengenai persentase penjualan e-commerce versus total penjualan yang terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 2000 hingga tahun 2003. Jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, maka perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Pembahasan selanjutnya adalah inteligensi bisnis atau business intelligence. Pengertian dari inteligensi bisnis adalah suatu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Unsur-unsur tersebut berupa basis data eksternal dan mesin pencari. Pembahasan basis data eksternal. Dalam basis data eksternal, sebuah perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya, LexisNexis yang memberikan informasi mengenai hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai sumber.
Pembahasan yang kedua adalah mesin pencari. Mesin pencari merupakan suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contoh dari mesin pencari ini adalah layanan Google dan Yahoo. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini ialah sistem interorganisasional atau dalam bahasa Inggris disebut Interorganizational System yang disebut IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI. Dalam bahasa Inggris disebut Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Sistem interorganisasional. Dalam sistem ini, perusahaan membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional, sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Berikutnya adalah manfaat IOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi komparatif ada dua macam. 1. Efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. 2. Efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Manfaat IOS yang kedua adalah kekuatan penawaran atau bargaining power. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan diambil dari area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Pembahasan selanjutnya mengenai EDI atau Electronic Data Interchange dan Extranet. EDI atau Electronic Data Interchange terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Sedangkan extranet merupakan cara lain untuk membuat IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan IOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dalam cara proaktif dan reaktif. Sponsor IOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruh penerapan ada 4, yaitu tekanan kompetitif, 2. Penggunaan kekuasaan, 3. Kebutuhan internal, 4. Dukungan manajemen puncak. Manfaat-manfaat tidak langsung IOS. 1. Mengurangi kesalahan, 2. Menurunkan biaya, 3. Meningkatkan efisiensi operasional, 4. Meningkatkan kemampuan untuk bersaing, 5. Memperbaiki hubungan dengan sekutu pedagang, 6. Memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Dua alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce B2C ada 2,
yaitu 1. Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. 2. Banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian menggunakan web. Strategi B2C untuk e-commerce. 1. Produk-produk digital. 2. Produk-produk fisik. 1. Produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet, contohnya compact disc atau CD. Yang kedua, produk-produk fisik, barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, barang dikirimkan ke pelanggan, contohnya online shop. Produk-produk digital versus produk-produk fisik, yaitu 1. Produk-produk digital, seperti lagu, album, film, dan produk-produk serupa yang dapat dibeli dari situs-situs web, sehingga pelanggan dapat langsung menikmati layanan tersebut dengan hanya mengunduhnya di internet. Kedua, produk-produk fisik. Barang-barang fisik ini tidak dapat dikonsumsi melalui web, dan sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan melalui jasa kurir. Penjualan maya versus campuran. 1. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran atau hybrid sales adalah penjualan yang terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web. Pemerintahan elektronik, desktop software, e-commerce yang dimanfaatkan bagi pemerintah, contohnya pembayaran PLN secara online. Langkah-langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak. Penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet, World Wide Web, WWW. Informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Cyberspace dan Super Highway Information. Istilah cyberspace digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Istilah super highway informasi atau jalur informasi super cepat digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Aplikasi bisnis internet. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Aplikasi bisnis internet. Yang pertama, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Manfaat ekonomis dari pembelian online sebagai pengganti dari pembelian manual hanya berkisar 5% jika dibandingkan dengan keuntungan yang direalisasikan dari semakin kecilnya kesalahan pemesanan pembelian. Standarisasi produksi yang lebih baik dan kepentingan manajerial lainnya. Yang kedua, aplikasi retail. Banyak peritel membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Beberapa lebih memilih untuk bergabung dengan toko-toko lain di suatu situs gabungan yang disebut mall maya atau virtual mall. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet ada 10, yaitu 1. Pastikan situs web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. 3. Menekan isi. 4. Sering diperbarui atau update. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di alokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. 10. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis mendatang.
E-commerce B2B tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.